Kinerja migas di semester 1 2020 nggak ngegas, padahal sektor migas termasuk andalan untuk menyumbang penerimaan APBN kita. Apa saja faktor yang membuat target migas meleset? Selengkapnya akan saya paparkan dalam produksi migas kurang ngegas. Kita langsung lihat slide yang pertama. Dalam keterangan pers Jumat lalu, SKK Migas melaporkan realisasi produksi dan lifting migas per akhir semester 1 2020. Lalu apa sih bedanya produksi dan lifting? Jadi kalau di Indonesia, minyak mentah dan gas bumi yang diangkat dari dalam perut bumi disebut data produksi. Sedangkan data lifting ini dipahami sebagai gas bumi dan minyak mentah yang dapat diangkat ke permukaan dan dijual. Lalu seperti apa hasilnya? Kita akan lihat dari produksi migas terlebih dahulu ya. Hingga akhir semester 1 2020 produksi migas ini mencapai 1,94 juta barel setara minyak per hari atau istilahnya nih MBO/EPD. Perinciannya adalah produksi minyak sebesar 720,2 ribu barel minyak per hari atau BOPD dan produksi gasnya sebesar 6.830 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Nah berikutnya ke lifting migas. Nah kalau lifting migas total hingga akhir semester 1 2020 ini mencapai 1,71 juta BOEPD. Dengan rincian lifting minyak sebesar 713,3 ribu barel dan gasnya sebesar 5.605 juta MMSCFD. Ini artinya juga lebih rendah dari realisasi rata-rata lifting migas di 2019 yaitu 1,8 juta BOEPD. Nah lalu berapa sih targetnya di tahun ini? Kita akan lihat untuk lifting minyak target APBN ini adalah 1.946.000 alias 1,94 juta BOEPD. Artinya yang tercapai hanya 89,3% dari target. Rinciannya target lifting minyak ini 755.000 BOPD. Jadi yang tercapai hanya 94,5%. Dan kalau gas targetnya itu adalah 6.670 MMSCFD. Artinya yang tercapai ini hanya 84% saja. Kalau menurut Kepala SKK Migas Dwi Sucipto, lifting minyak masih dapat diupayakan mendekati target APBN yaitu tadi 94,5%. Tapi target lifting gas memang lebih sulit tercapai. Nah, lalu apa sebabnya? Kita akan cek slide berikutnya. Alasan utama yang menyebabkan penurunan kinerja migas itu sudah pasti adalah COVID-19. COVID-19 menyebabkan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB dan penurunan kegiatan industri dan juga kelistrikan yang berdampak pada penyerapan gas oleh industri. Jadi meskipun sudah dilakukan penurunan harga gas untuk industri maksimal $6 Amerika Serikat per MMBTU yang tujuannya adalah untuk meningkatkan serapan gas dalam negeri, ternyata belum optimal juga untuk bisa mengangkat penyerapan gas. Jadi efeknya penerimaan negara sektor hulu menurun secara berganda baik disebabkan pemotongan harga maupun dari penurunan volume serapan gas. Kalau kita lihat secara global juga COVID-19 ini memberikan efek nyata pada harga minyak dunia. Harga minyak dunia jadi turun. Nah ini berefek juga pada harga minyak dalam negeri. Kalau menurut Dirut Pertamina karena harga impor lebih murah maka harga dalam negeri tidak bisa bersaing. Nah hal ini juga sempat ditanggapi juga oleh Kepala SKK Migas yang mengatakan kalaupun harga minyak dunia mentah murah, namun ketika dibawa ke dalam negeri ada komponen lain yang membentuk harga. Jadi sebenarnya tidak semurah itu juga. Sehingga kalau dibandingkan sama produksi dalam negeri, harganya juga masih jadi lebih tinggi. Nah selain itu efek dari melesetnya lifting migas ini mengakibatkan harga jual yang relatif masih rendah. Ini dia. Nah akibatnya masih banyak produksi migas yang disimpan sebagai stok. Jadi kalau minyak memang masih banyak barang di stok tapi harga minyaknya rendah. Maka memang dioptimalkan stok dulu sampai harga minyak bisa membaik. Nah kalau gas seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya juga penyerapannya rendah. Jadi membuat sudah diproduksi tapi tidak bisa terjual. Lalu apa strategi yang dilakukan supaya bisa bertahan di tengah pandemi tapi juga bisa mencapai target lebih baik lagi sesuai yang disampaikan pemerintah 1 juta barel per hari. Kita akan cek slide selanjutnya. Jadi pemerintah sebelumnya juga sudah berencana menaikkan kembali lifting minyak ke 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Nah ini disampaikan di bulan Maret lalu oleh Menteri SDM Arifin Tasrif. Nah dari target lifting minyak 755.000 saja di tahun ini ternyata tidak tercapai kan? Lalu apakah mungkin ini tercapai 1 juta
barel per hari dalam 10 tahun lagi. Nah, yang paling penting mungkin adalah bagaimana bisa bertahan dulu ya di tengah ketidakjelasan pandemi. Nah, ada beberapa upaya yang disiapkan oleh SKK Migas. Beberapa diantaranya adalah memberikan insentif kepada kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Ini dia. Nah, untuk dapat menunda penyetoran dana abandonment dan site restoration atau ASR di tahun 2020. Berikutnya juga melakukan efisiensi dan juga melakukan optimalisasi operasional serta pengaturan sumber daya di lapangan karena adanya pembatasan operasional dan mobilitas yang berdampak pada kegiatan operasional dan juga penyelesaian proyek. Nah, selain itu, SKK Migas bersama dengan KKKS itu tadi juga berencana mempercepat proses plan of Development atau disingkat jadi POD. Nah, kegiatan ini merupakan upaya untuk mempertahankan cadangan migas secara berkelanjutan dengan target Reserve Replacement Ratio atau RRR ini hingga 100% setiap tahunnya. Kalau di akhir Juni 2020 kemarin ini pencapaian RRR baru 50% dari total penyelesaian, yaitu ada 8 POD. Hingga akhir 2020 ini ditargetkan terdapat 29 POD yang disetujui dan menghasilkan RRR hingga 128%. Memang ada proyek-proyek yang tertunda, tapi kalau menurut SKK Migas tidak ada proyek yang berhenti. Dari perencanaan proyek 2020, sebanyak 12 proyek SKK Migas realisasi sampai akhir tahun diharapkan bisa mencapai 14 proyek karena memang ada beberapa yang seharusnya di tahun 2021 tapi dipercepat juga jadi tahun ini. Tapi seperti apa realisasinya nanti? Kita tunggu ya, nanti akan seperti apa. Sedangkan untuk target 1 juta barel di 2030 ini ada beberapa strategi yang disiapkan pemerintah, mulai dari mempertahankan tingkat produksi lapangan yang ada, lalu juga melakukan program Reserve to Production. Jadi sumber-sumber yang terdeteksi potensinya akan segera diupayakan untuk berproduksi. Ini berarti juga mendeteksi lapangan-lapangan minyak yang baru supaya bisa terlihat hasilnya 10 tahun ke depan. Nah, semoga kinerja migas bisa bertahan ya di tengah pandemi dan seluruh target bisa tercapai demi APBN kita juga.